Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat-sahabat anak soleh di mana saja, semoga teman-teman sehat-sehat lahir dan batin, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dan kali ini saya tidak video reaction, tapi insya Allah saya ingin berbagi juga karena ini menjadi perhatian saya pribadi sebagai guru ngaji, karena saya punya tempat Tika Al-Quran di dekat rumah saya. Di sana saya mengajar Al-Quran untuk anak-anak didik, belajar membaca dari Iqra jilid 1 sampai jilid 6, kemudian membaca Al-Quran sampai hingga khatam ya, selesai. Nah juga saya juga pemerhati di media sosial dalam bacaan Al-Quran terhadap baca-bacaan anak-anak yang ada di media sosial ya, dan juga pemerhati juga di media offline, beberapa tempat sekolah, dan juga melihat mereka membaca Al-Quran. Allah, sungguh disayangkan gitu ya, banyak terjadi kesalahan dan kekhilafan. Mereka sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sering dengar begitu kan anak-anak membacanya, dan ini sudah mereka yang besar-besar, malah remaja. Ini terjadi seperti itu memang karena pembiaran kita terhadap mereka. Harusnya membacanya dengan sebaik-baiknya, walaupun memang kita tidak boleh meninggalkan aspek yang lain, yaitu adalah ada sisi-sisi faktor emosional yang kita gunakan seperti dengan lagu, dengan irama, jadi mereka senang belajarnya. Tapi hal yang tidak boleh dilewatkan adalah, pertama, kita harus mengajarkan kepada mereka sesuatu yang awal, yang benar gitu ya. Tetap iramanya ada, tetap lagunya ada biar mereka senang, tapi jangan lupakan juga adalah panjang pendeknya harus disesuaikan supaya tidak ada kesalahan yang berarti kemudian sampai akhir dia terbawa gitu ya. Itu tidak hanya di situ saja dengan nada yang menyalahkan bacaan atau mengurangi hakikat daripada panjang pendeknya bacaan suatu bacaan, tapi juga sampai kepada pengaturan nafas juga. Ini harus diketatkan disiplinnya supaya dari kecil mereka sudah terbiasa hingga besar. Ketika mereka lepas dari guru, mereka sudah benar-benar sudah mandiri, sudah bisa gitu ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu kali baca Bismillah itu nafasnya sampai 2-3 kali. Harusnya kan tanpa nafas, karena kita tidak boleh membaca Al-Quran, membaca potongan ayat, kita bernafas di sela-sela membaca seperti tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali nafas saja, tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, setelah itu baru bernafas lagi untuk membaca ayat selanjutnya. Nah itu mungkin awal mulanya, mungkin saya bisa prediksi adalah kesalahan daripada pembelajarannya gitu ya. Kemudian juga ketika anak-anak sudah membaca Al-Quran, pada sudah membaca Al-Quran juz 10 misalnya, juz 11-an gitu ya, tapi membaca Al-Qurannya seperti banyak sekali PR-nya gitu ya. Itu memang saya lihat adalah faktor utamanya. Ketika mungkin anak itu belajarnya Iqra, berarti ketika dia belajar Iqra 1 sampai jilid 6 itu tidak selesai atau tidak begitu benar-benar selesai. Artinya hak-hak yang harus dipenuhi di jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masing-masing kan tiap jilid punya ketentuan yang harus diselesaikan, dan harus benar-benar setiap tahapnya itu bagus gitu ya, benar juga. Jadi ketika naik jilid ke jilid 2, jilid 3 itu benar-benar sudah bagus di jilid sebelumnya. Jadi ketika naik Al-Quran itu benar-benar sudah siap membaca Al-Quran. Seperti mungkin contoh kalau jilid 1 misalnya adalah membaca huruf tunggal A, Ba, Ta, Tha dengan harokat fathah semuanya atau baris atas semuanya ya. Tapi di sana mempelajari tentang bagaimana pelafalan huruf hijaiyah dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada kata-katanya dibaca panjang gitu seperti A, Ba, Ta, Tha. Nah itu juga adalah kesalahan dalam pembelajarannya. Jadi harusnya karena itu huruf tunggal dan juga tidak ada tanda panjang, ajarkan jilid 1 itu dengan pendek, jangan dengan panjang. Seperti itu kan kita belajar huruf hijaiyah A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha. Nah itu harus selesai seperti itu jilid 1 dengan benar-benar pelafalan huruf hijaiyahnya dengan bagus. Baru kemudian dievaluasi di akhir halaman daripada jilid 1, dan kemudian bisa untuk dinaikkan ke jilid 2. Jilid 2 baru kemudian banyak yang dipelajari seperti pengenalan huruf-huruf yang berkombinasi menjadi satu kalimat, satu kata,
dan kemudian ada tanda-tanda panjang yang kemudian diajarkan di situ, harokat seperti apa yang dibaca panjang atau tanda apa yang harus kemudian dibaca panjang gitu ya. Jilid 3 lebih kompleks lagi karena di sana diajarkan berbagai macam huruf-huruf kombinasinya dengan matnya, dengan barisnya juga berlainan sampai jilid 6 dan seterusnya. Itu ada tahap-tahap yang harus diselesaikan. Nah, anak-anak yang membaca Al-Qur'an yang masih PR-nya banyak gitu ya, karena memang saya rasa dasarnya itu yang tidak dipenuhi dengan semestinya ketika membaca Iqra, dan dipengaruhi juga orang tuanya. Kadang-kadang ya ada mereka yang ketika anak sekolah gitu ya, orang tua itu menginginkan anak tuh cepat selesai gitu ya, bukan menginginkan anak itu agar benar-benar bisa membaca dengan baik dan bagus gitu ya, bukan karena itu, tapi lebih kepada mereka mungkin ya sekarang kan antar jemput ya orang tua untuk anaknya sekolah ketika Al-Quran atau ke sekolahan yang lain. Jadi mungkin capek juga, mungkin tiap hari mengantar, tiap hari menjemput gitu ya. Tapi lupa tujuan daripada sekolah anak-anak kita itu supaya dia benar-benar bisa dan mampu dan bagus dan baik dan benar gitu ya dalam membaca Al-Quran misalnya, dalam membaca jilid misalnya ya. Jadi para orang tua, ibu-ibu, biarkan anak mungkin selama mungkin belajar, asalkan dia benar-benar bisa, benar-benar harus sampai bisa baik dan benar dalam membacanya. Dan itu adalah perhatian saya, dan kemudian saya ingin menghadirkan nanti di YouTube ini juga membuka kelas belajar Iqra. Jadi ada video pembelajaran membaca Iqra dari jilid 1 sampai jilid 6 insyaallah. Nanti teman-teman yang mungkin memiliki anak yang sedang belajar Al-Quran, sedang belajar apalagi jilid 1 sampai jilid 6 ya, karena memang kita harus benar-benar nahap, benar-benar kuat di dasar, seperti dikatakan di usul fiqh, man jahilal asla lam yusubil far'a abada. Siapa yang dasarnya lemah maka tidak akan bisa mencapai ranting-ranting atau mencapai tahap-tahap selanjutnya, itu susah gitu ya. Jadi yang baca Al-Quran masih banyak PR-nya, bahkan sudah sampai jilid 10 ke atas, itu harusnya balik lagi ke Iqra, belajarnya balik lagi ke jilid 1, 2 dan 3 atau sampai jilid berapa dia yang masih banyak tertinggal. Nah, saya akan buka kelas. Teman-teman yang berminat join membership ya. Itu insya Allah tiap bulan bayar, tapi insya Allah saya akan terus berikan pembelajaran bacaan Iqra yang sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar guna supaya anak kita benar-benar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu ya. Mungkin ini saja video kali ini untuk pembukaan dan juga untuk supaya teman-teman mungkin ada yang berminat atau kerabatnya atau siapapun anak didiknya yang masih belajar, anak kandungnya yang masih belajar, ataupun orang tua juga mau ikut, silahkan join membership. Syukurlah musyahadatikum. Thank you for your watching and share this video ke teman-teman yang lain di sosial media supaya lebih banyak lagi orang mengetahui ini program ini. Akhirul kalam, ila liqa fil video mustaqbal. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.